Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang percaya kalau kita semua istimewa, kalau kita semua berharga di mata Tuhan, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Alkitab mengatakan kita istimewa. Haleluya, katakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali katakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, amin. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata siapa adik-adik? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, amin. Haleluya. Karena Alkitab mengatakan kita istimewa, kita harus percaya, amin. Haleluya. Yuk lebih lagi kita mau nyanyikan. Sama-sama katakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Semua yang percaya katakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Siapa yang katakan? Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Lagi katakan. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Semuanya katakan. Ku dibeli bukan dengan emas perak, sorakan, tapi darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus membeli kita dengan darahnya. Dan kita sangat istimewa di mata Tuhan. Karena Allah
anak-anak yang istimewa, yang Engkau pandang berharga. Bahkan Tuhan, Engkau sanggup untuk menyediakan apapun yang kami perlukan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami mau bersyukur, kami mau menaikkan ucapan syukur kami Bapa, dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Mari katakan kebaikan Tuhan, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita mau katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
semuanya, apa kabarnya anak-anak Tuhan? Pasti luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi sore hari ini di dalam ibadah Batam Kids Worship. Kakak percaya bahwa semua adik-adik dimanapun berada pasti bersuka cita, amin. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati untuk sungguh-sungguh menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama hadir kembali dalam ibadah Batam Kids Worship. Kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Tuhan berkati semua kami dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga semua yang jahat tidak dapat mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam merenungkan firman Tuhan. Kami mau konsentrasi dan Roh Kudus memberkati kami dengan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita boleh menyaksikan renungan Batam Kids Worship minggu lalu. Masih ingat kan bagaimana kuasa doa itu luar biasa. Ketika jemaat Tuhan bertekun, bersehati, bersepakat, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Petrus lepas dari penjara. Wow, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saat ini, sore hari ini kita akan merenungkan sama-sama kisah tentang Sergius yang menjadi percaya. Apa adik-adik? Ya, Sergius yang menjadi percaya. Kisahnya adalah bagaimana dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca sama-sama, yuk buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, adik-adik, di sini juga dinyatakan bagaimana ketika jemaat berkumpul bersehati, mereka mendengarkan suara Roh Kudus. Iya, Roh Kudus berbicara kepada semua jemaat bahwa mereka harus mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pelayanan yang Tuhan telah tentukan. Adik-adik, kita melihat mereka semua bersepakat, mereka berdoa, berpuasa untuk pelayanan yang akan dikerjakan oleh Barnabas dan Saulus. Nah, mereka didoakan bersama-sama semua jemaat dan mereka diutus untuk pergi. Nah, kira-kira mereka pergi kemana ya adik-adik? Di ayat selanjutnya adik-adik dinyatakan bahwa Roh Kudus menyuruh mereka pergi ke Pulau Siprus. Ya adik-adik, pernah nggak kalian mendengarkan nama pulau ini? Pulau Siprus. Ya adik-adik, mereka disuruh oleh Roh Kudus sendiri dan mereka dengar. Dan ketika mereka dengar, mereka mau taat. Mereka mentaati apa kata Roh Kudus. Mereka akhirnya berlayar, naik kapal. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang adik-adik. Mereka pergi naik kapal layar. Ya, kapal yang dikemudikan kemudian ditentukan oleh angin ya, angin yang berhembus, karena itu namanya kapal layar. Wow, tapi itulah kuasa Tuhan yang ajaib membawa mereka sampai akhirnya di Pulau Siprus. Nah, ketika mereka sampai adik-adik di Pulau Siprus itu, kira-kira mereka ngapain ya? Wah, mereka langsung bergegas loh adik-adik. Mereka
bergegas ngapain Kak? Tahu nggak ngapain kira-kira? Iya, karena ini adalah perintah Roh Kudus. Mereka adalah pemberita-pemberita firman Tuhan. Mereka langsung memberitakan firman Tuhan dengan semangat, dengan berani, dengan berkobar-kobar. Mereka pergi dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Rumah ibadat orang Yahudi yang ada di daerah itu. Mereka kelilingi setiap hari loh adik-adik. Mereka penuh dengan semangat. Karena apa? Karena disuruh oleh Roh Kudus. Mereka taat adik-adik, mereka semangat. Mereka mengelilingi rumah-rumah ibadat. Mereka mengabarkan tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu daerah yang namanya Pafos. Ya adik-adik, di daerah yang namanya Pafos. Ketika mereka sudah berkeliling-keliling di rumah-rumah ibadat, mereka sampai di daerah Pafos. Nah adik-adik, yang menarik, di daerah Pafos ini mereka bertemu dengan seorang tukang sihir. Tukang sihir, iya loh adik-adik. Ternyata tukang sihir itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman Barnabas dan Rasul Paulus melayani. Mereka bertemu dengan tukang sihir dan yang disebut nabi palsu juga. Namanya ini adalah Bar Yesus. Tetapi dalam bahasa Yunani, nama tukang sihir ini adalah Elimas adik-adik. Nah ketika mereka bertemu dengan tukang sihir ini, tukang sihir itu kerjanya apa ya? Tahu nggak? Nah tukang sihir itu pada masa dulu itu pekerjaannya adalah suka meramal nasib. Lihat tangannya, oh nasibmu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan banyak loh waktu itu orang-orang yang tertipu. Mereka percaya padahal dia adalah nabi palsu. Kemudian apalagi kalau ada orang yang kehilangan barang, mereka menemui Elimas ini adik-adik. Mereka mencoba mencari barangnya ada di mana. Nah karena apa? Karena tukang sihir itu berkomunikasi dengan iblis setan. Jadi dia tahu hal-hal gaib. Tapi itu adalah hal-hal yang berasal dari kerajaan kegelapan. Itu semua mengikat dan membawa orang jatuh ke dalam dosa. Nah itu adik-adik yang dikerjakan oleh Elimas. Kasihan ya dia. Iya ya, dia terikat dengan dosa ini adik-adik. Dia suka menipu orang, dia suka berbohong. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa dia ini wow, dia dapat melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Itulah yang dilakukan Elimas. Nah, Elimas ini adik-adik ternyata dia juga punya teman dekat, punya kawan yang adalah seorang gubernur di daerah Pafos. Namanya adalah Sergius. Nah, tukang sihir dia itu suka mendekati para pemimpin-pemimpin di daerah. Supaya apa? Supaya dia boleh menyebarkan semua ajarannya itu kepada banyak orang supaya terlihat bahwa dia dekat dengan para pemimpin. Nah, kelihatan ya di sini bagaimana Sergius berusaha untuk memikat banyak hati orang supaya mereka jauh dari Tuhan, supaya orang-orang ini lebih percaya kepada Elimas dengan apa yang dia lakukan. Tetapi kasih Allah begitu besar adik-adik. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang ada di Pafos mereka tersesat. Mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengutus kedua hambanya tadi. Siapa namanya? Iya, Barnabas dan Saulus. Mereka memberitakan juga firman Tuhan di sana. Dan adik-adik tahu nggak? Ketika Sergius mendengar apa yang dinyatakan oleh Barnabas dan Saulus, dia menjadi tertarik adik-adik. Iya, yang membuat tertarik itu siapa? Iya, yang membuat kita tertarik akan kebenaran firman Tuhan itu adalah Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang memberikan orang kepada jalan kebenaran. Benar adik-adik, kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ketika anak-anaknya mau dengar dan mau taat akan perintah Tuhan. Nah, ketika mereka ada di daerah Pafos ini, mereka bersemangat memberitakan Injil. Ketika Sergius mendengar, dia tertarik. Tetapi apa yang dilakukan Elimas adik-adik? Oh, dia merasa terancam dengan keberadaan orang-orang ini. Nanti Gubernur Sergius tidak mau lagi mendengarkan aku. Sehingga dia berusaha adik-adik menghalang-halangi
supaya Barnabas dan Saulus tidak bertemu dengan Sergius. Dan dia juga berusaha membelokkan imannya Sergius, adik-adik. Wah, jahat sekali ya Sergius. Ketika Saulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus melihat apa yang dilakukan oleh Elimas, dia menghardik Elimas ini. Kita baca sama-sama ya di Kisah Para Rasul 13 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga adik-adik, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Nah adik-adik, itulah akibat daripada Elimas berusaha menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas adik-adik. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika Elimas dengan begitu semangat dia berusaha menghalang-halangi supaya Sergius tidak percaya kepada Tuhan. Lihat, ketika Saulus ini penuh Roh Kudus, dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia menyatakan kuasa Tuhan. Dan seketika itu juga Elimas tidak dapat melihat. Nah itu disaksikan oleh orang banyak adik-adik, termasuk juga Sergius. Iya, ketika dia melihat hal itu dia terkagum. Dia takjub adik-adik, dan kemudian dia percaya benar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia punya kuasa di atas segala kuasa adik-adik, karena terbukti nyata ketika Rasul Saulus menyatakan kebenaran firman Tuhan, itu dinyatakan di depan mata mereka semua. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Benarlah apa yang dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Iya adik-adik, ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika segala kuasa jahat itu tunduk dalam nama Yesus, maka lidah-lidah pun akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu adik-adik, kita sangat bersyukur kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Dialah nama di atas segala nama yang berkuasa melepaskan semua ikatan si jahat adik-adik. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini. Penting untuk nama Yesus itu ada di dalam hati kita ya, dan juga penting untuk kita memastikan orang-orang di dekat kita, baik itu teman, saudara, bahkan juga orang tua kita, untuk mereka sungguh-sungguh percaya dalam nama Yesus. Adik-adik, siapa yang kau lihat hari-hari ini masih menyukai melakukan hal-hal yang jahat? Itu kenapa? Itu kenapa Kak? Itu terjadi adik-adik karena dia masih dikuasai oleh kuasa jahat. Karena itu semua kita harus tunduk dalam kuasa Yesus, kuasa nama Yesus itu, supaya lidah dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu kakak mau ajak kita semua untuk berdoa bagi semua teman kita, saudara kita, bahkan orang tua kita sekalipun. Kita doakan supaya semuanya ada dalam kuasa nama Yesus. Semuanya tunduk dalam kuasa Yesus. Tidak ada yang terikat oleh hal-hal yang jahat. Tidak ada yang terikat oleh segala kuasa iblis dan roh jahat. Tidak ada yang menyukai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, mari adik-adik kita mau angkat tangan kita sore hari ini. Kita mau doakan setiap teman kita, saudara kita, semua orang-orang yang kita kenal hari ini. Kita mau nyatakan mereka ada dalam kuasa nama Yesus, supaya mereka dilepaskan dari semua yang jahat, dari semua keterikatan akan segala macam berhala yang membuat mereka jauh daripada Tuhan, membuat mereka malas untuk beribadah, membuat mereka malas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam pelayanan Barnabas dan Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat, sehingga Sergius, gubernur itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau menyatakan untuk semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, bahkan semua orang-orang yang berada di sekitar kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka juga ada dalam kuasa penundukan, di dalam kuasa nama Yesus. Mereka ada dalam hati yang mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, menjadi orang-orang yang taat. Kami semua Tuhan Yesus perlukan Roh Kudus. Kami mau Tuhan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam semua hal yang kami kerjakan, sehingga kuasa Roh Kudus dinyatakan atas setiap pribadi yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua keterikatan akan roh jahat, semua keterikatan akan hal-hal yang mengikat di dunia ini, yang memikat sehingga membuat malas beribadah, malas untuk bersekutu dengan Tuhan, kami tolak, usir, tengking kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua ada dalam keterikatan dengan Roh Kudus. Kami semua dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kami nyata menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melakukan apa yang benar, apa yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kami mau belajar bersama-sama untuk terus mendengar suara Roh Kudus, untuk taat kepada suara Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menyatakan kuasanya dengan hebat dan ajaib dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara dengan Roh-Mu yang kudus kepada setiap hati anak-anak sore hari ini. Semua kami tidak ada yang terlewatkan. Kami dijamah sebagaimana Sergius dijamah menjadi percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan bersyukur katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Wow, adik-adik semuanya keren banget loh. Semuanya pada setia ikut Batam Kids Worship. Keren banget ya Kak. Bahkan hari ini kita ketemu lagi loh adik-adik. Nah, kalau udah ketemu kami berdua, apa tuh artinya? Ayat hafalan. Yeay. Adik-adik semuanya, kakak aja udah semangat nih, apalagi adik-adik semua. Amin. Yuk kita hafal ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Coba bacain dong Kak. Yuk kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, keren banget ayatnya ya. Ayatnya itu bilang kalau misalnya biar segala yang ada di bumi ini, bahkan yang ada di langit katanya, dia ada yang ada di atas bumi tahu Kak, bahkan yang ada di bawah bumi juga, biar semuanya itu mengaku kalau misalnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow, puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sama dengan ayatnya yang tadi keren banget itu, kakak percaya adik-adik semuanya juga pasti keren banget untuk boleh hafal ayat hafalan ini. Amin. Yuk sama-sama kita hafal ya adik-adik. Dimulai. Oh ya, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya harus semangat. Oke, kita mulai dari Filipi. Oke, Filipi dimulai dari huruf F. Berarti F kayak gini. Filipi, dari mana tadi? Filipi 2 ayat, nih geser agak ke sisi kirinya dikit, 10, terus sampai. Geser,
11. Oke. Wow, keren banget. Baru sampai sini aja udah keren banget adik-adik semuanya. Semuanya udah tahu kan? Udah hafal ayatnya kan? Yes. Sekarang kita coba ke isinya aja ya, Kak. Oke. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya apa adik-adik? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow, itu baru ayat 10, Kak. Oke. Udah keren banget. 11-nya. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Semuanya pada agak ngikutin. challenging ya, Kak? Iya, kan kakak tahu nih, Kak, semua adik-adik tuh suka challenge ya kan? Biasanya terlalu gampang ya. yes. Semuanya kan udah dapat berkat terus tuh setiap hari Minggu. Pasti semuanya juga siap untuk tantangan yang lebih besar. Amin. Oke, kita mulai dari awal ya. Dengan kecepatan yang normal. Oke, kita coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Gimana, Kak? Kakak udah hafal belum? Challenging sih, cuman udah mulai hafal nih, Kak. Wow, pasti adik-adik semuanya juga udah pada mulai hafal ya kan? Oke, semuanya. Yuk, yang semangat semuanya lebih lagi kita mau menghafal pakai gerakan. Amin. Amin. Ya. Mulai lagi. Oke, dengan kecepatan apa nih, Kak? Yang agak cepet deh, agak cepet. Oke. Tapi jangan Tapi belum super dikit cepet aja. ya. Oke. Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi Di atas bumi. dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Udah makin hafal nih semua. Iya kan? Pasti semuanya bisa kan, kakak-kakak yang bantuin ya kan adik-adik? Banget tahu. Jadi gimana nih, Kak, lanjutannya? Kita mau coba Shall yang we try super fast? Of course! Siapa yang takut? Are you ready adik-adik semuanya? Woo! 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Keren banget. Wow. Adik-adik semuanya, high five buat kalian semuanya. Keren banget. Jempol Yes, anak-anaknya Tuhan Yesus keren-keren banget ya, Kak. hafal ayat hafalan. Wow, iya, bahkan pakai kecepatan yang super cepat lagi. Iya. Coba siapa nih? Keren ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik semuanya ketika bisa menghafal ayat hafalan ini, semuanya karena Tuhan. Amin. Wow, adik-adik semuanya jangan lupa ya ayatnya supaya diingat. Bahkan juga adik-adik bisa kasih tahu ke teman-teman di sekolahnya. Supaya apa? Supaya bertekuk lutut segala yang ada di bumi. Amin.
Oke adik-adik semuanya, seperti biasa setelah kita menghafal ayat hafalan, kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya boleh adik-adik kasih lewat QR code yang ada di layar adik-adik. Itu boleh di-scan ya. Nah, terus juga boleh tuh dikirim ke nomor rekening. Ada juga di layar adik-adik. Oke? Oke, Kakak. Sebelum kita memberi, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Untuk kami yang boleh menghafal ayat hafalan yang begitu luar biasa. Bapa, sekarang kami mau memberikan persembahan. Engkau yang memberkati setiap kami yang memberi. Biar persembahan ini juga Tuhan menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Bahkan juga dipakai bagi kemuliaan namanya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap mama papa yang menjadi saluran berkat untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami juga berdoa biar Tuhan yang memberikan setiap adik-adik ini kesehatan dan juga kepintaran dalam mengikuti pembelajarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, thank you ya udah memberikan persembahannya. Bahkan thank you juga untuk hari ini udah ikut Batam Kids Worship. Seru banget hari ini. Seru banget loh ada adik-adik semuanya. Yeay, thank you ya adik-adik. Dan jangan lupa kita harus ketemu lagi dong minggu depan di Batam Kids Worship. Jam berapa? Jam 5 sore. Udah tahu jam 5 sore di YouTube-nya GKRI Batam. Oke? Bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.